Ya, Nah, ini kita kenalin dari lagi. channelnya Mas Jabari atau aku dapat berhasil juga guys. Kalian lihat nggak tadi kakinya itu? Halo Sobat Dunia Satwa, balik lagi di channel saya Dunia Satwa. Nah guys, hari ini saya lagi di tempatnya Pak Fibi. Dari tadi tuh nelfonin mulu, katanya ada burung yang rada bandel sedikit sih. Tapi kita lihat sebandel apa sih burungnya. Ya di belakang burung bayi itu mah guys, tenang, itu aman. Kita ketemu sama Pak Fibinya dulu. Nih. Wih. udah jadi YouTuber juga harus bisa kayak. Bener lah. Ini padahal rajanya kucing. Sekarang mainnya main burung. Kenapa burungnya, Pak? Burungnya lagi diajarin. Tuh. Oh, terbangnya masih ngaco. Masih ngaco. Harusnya kan kalau lihat artikel-artikel ini udah fly to me-nya udah lumayan. Benar, oke. Sekarang belum jago nih. Sehubung aku juga diracunin burung sama dia. Jadi mau nanya deh, kan kebetulan Mas Jabari kan sering ngelatih gitu ya burung trik atau free fly. Oke. Gitu. Makanya mungkin bisa dapet kisi-kisi gitu kan. Siap. Biar dia makin pintar. Siap, kita coba lihat dulu deh. Ya. Namanya siapa nih burungnya? Ini namanya Pablo. Wih. Aku dapet dari ternakan Indo nih, CB Indo dari Medan kalau nggak salah. Cakep. Ini kalau misalnya dilihat dari bulunya nih, ini bulu udah full guys nih. Tuh kalian lihat. Bulunya sudah full, sudah tidak ada bulu yang tumbuh ataupun bulu yang baru tumbuh. Nih kita lihat ekornya nih. Kalau misalnya kita lihat ini ekornya baru tumbuh, ini belum maksimal nih Pak. Iya. Kalau burung sayap udah oke banget. Kita lihat respon terbangnya ini tuh udah bisa terbang. Hati-hati, kebanyakan teman-teman yang pada hilang ngelihat kelihatannya burungnya kayak masih bayi, padahal udah bisa terbang. Udah bisa terbang. Kita lihat nih fly to me sama Pak Fibi. Coba si Pablo di fly to me-in. Kita lihat. Biasanya kalau misalnya burung dari tangkringan agak susah fly to me. Mau nggak ya? Oke. Wih, cakep. Bagus. Responnya kenceng sih. Ya. Oke. Nah, benar kasih reward. Sip. Responnya kenceng banget, Pak. Iya. Cakep nih responnya. Tapi kadang kalau dia lagi bete itu suka jahil, lompat-lompat itu gimana sih Mas? Maksudnya kadang gigitnya juga kenceng loh. Kalau itu balik lagi disiplin sih, Pak. Oh, No. kayak gini nih. Wow, respon lolohnya kenceng banget. Kayak nggak makan seminggu, padahal ini baru makan pagi tadi guys. Jadi ini Pablo sehari dikasih makan berapa kali? Aku tiga kali. Tiga kalau kali? lagi senggang, kadang kalau lagi sibuk kerja 2 kali. Oke, nah ini kita coba agak jauhan Pak. Biasanya udah mau terbangan pertama, yang kedua mau. Hey Pablo. Oke, nah tuh kalau misalnya burung bayi ragu dia agak lompat dari tangkringannya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau ngelatih burung fly to me, saran saya jangan di tangkringan. Kalau di tangkringan dia agak susah karena dia ragu buat kayak masih nyengkrem gitu Pak. Nah, kalau dari dekat Kalau dekat berani. berani. Oh, aku baru tahu ilmu baru lagi. Tapi seharusnya kalau segede gini udah fly to me udah lumayan jauh. Gitu. Karena ini sayap udah full. Oh udah full benar banget. sih ya, yang aku baca di artikel banyak bilang kalau usia segini malah emang usia prime buat mereka belajar. Belajar gitu. Sama utamanya disiplin deh kalau sama dia tuh. Terus triknya gimana sih Mas supaya latih dia berani terbang jauh gimana Mas? Kita harus Di tangkringan kah atau di mana? awalan sih saya jarang di tangkringan karena kalau di tangkringan dia nyengkrem gitu. Tapi kalau misalnya itu cari media datar. Kita cobain nih tangkringan dulu deh. Coba Sekali panggil lagi. ya. Kalau nggak bisa ada meja sih. Ada meja kita coba. Kita coba ya. Agak jauh. Oke. Tuh dia agak ragu kan? Oh iya. Oke. Ini ilmu baru lagi nih. Nah, Nih, kita guys, coba. buat pemula dapat ilmu baru nih dari expert. Kita coba lihat. Mau. Tapi bablas, nggak ngontrol. Nggak apa-apa, aman. Oke. Gak apa-apa ya itu. Nggak apa-apa. Kita kasih reward ya Mas. Tetap, ya, kalau tetap. kayak gitu ya. Nah kita coba nih. Ini ada meja. Kita coba taruh meja. Taruh di sini aja kan. Sini aja nggak apa-apa. Oh. Fly to me-nya ke sana. Oke, kita coba lihat taruh meja. Nah, kalau di meja dia agak licin. Jadi nggak bisa nangkring. Sini. Turun nih. Pablo. Pablo. Good. Nah, kita coba. Hai. Coba. Pablo. Nah, ini pertama nih dia masih ragu di meja. Sini. Hai. Sini. Up. Kita coba lihat biar terbang pertama dulu dari meja. Hap.
Ini dia agak ragu guys, karena meja ini pertama banget dia. Tuh, jadi agak bingung dia mau ngapain. Sini. Tapi kalau media datar paling enak Pak. Kalau media datar itu dia nggak bisa nyengkrem. Oh, ini karena mejanya masih ada ini ya? Iya, udah gitu bunyi-bunyi kan dia agak panik. Sini. Oh gitu ya, burung makau tuh kayak mirip-mirip anjing juga ya kalau latih ya? Kayak anak kecil, dia tuh harus dikenalin dulu. Tapi lingkungannya ya? Lingkungannya. Jadi kayak misalnya sama benda-benda baru pun dia agak panik. Sini, hap. Tapi ini udah oke sih, di tangkringan cuma minusnya yaitu ketika dia mau lompat agak ragu-ragu aja. Ya, nah, ini kita kenalin dari lagi. Channelnya Mas Jabari atau aku udah berhasil juga guys. Kalian lihat nggak? Tadi kakinya itu nggak berusaha ngangkat. Kalau kayak gini, jadi kan medianya datar. Oh iya. Kalau tadi kan ngangkat-ngangkat. Kalau misalnya di ini ya Mas ya, kalau di tangkringan itu dia kayak mau nyengkrem. Step up ya. Nah nih lihat, kalau kayak gini, up. Sini, up. Nah, lebih nggak ragu. Oke, sekali lagi. Dan nggak goyang-goyang. Ini tambahin lagi Mas. Oke, siap. Nih guys, aku ngeracik buburnya dulu nih. Oke, kita tinggal sedot aja kalau bubur kayak gini. Hah, sip. Yuk. Kalau aku 60 sampai 70 mili. Ayo, up. Pablo. Sambil sebut namanya sesering mungkin. Pablo, up. Nah, lebih enak kan kakinya. Nah, dia udah nyaman berartinya di meja. Oh, jadi mulai sekarang aku ngajarin dia di meja aja ya? Supaya dia nggak nangkring kakinya, nggak nyengkrem, jadi dia licin. Kalau misalnya di kayu dia ragu-ragu. Sini, Pablo, hap. Coba agak jauhan, Pablo, hap. Sini, come on. Pablo, dia juga kalau misalnya udah agak kenyang, dia bakalan agak stop buat coba terbang. Hap, sini, come on, sini, hap. Ayo dong nak. Kita lihat, sini. Ayo, dia masih agak ragu sih. Biasanya emang pendek-pendek terus ya? Iya. Oke. Para pertama kali. Nah, kita sambil agak mundur. Nah, nggak apa-apa. Sip. Oke, pintar. Nah, jadi burung bayi kayak gini nih karakternya. Nah, aku pernah ngajarin dia kadang lama banget lompatnya tuh Mas. Itu karena apa sih? Karena medianya yang susah kah? Apa dia belum ada keberanian kah untuk terbang? Atau dia posisi kenyang? Biasanya yang Mas Jabari sering temuin tuh karena apa Mas? Sebenarnya balik lagi, kalau misalkan di paruh bengkok itu bukan masalah lapar ataupun kenyang. Lapar itu pas memang lagi jam makannya, jangan kalian paksa buat lapar. Karena kalau misalnya buat nyari respon dipaksa lapar, yang ada dia sakit. Nah kalau kayak gitu jahil tuh harus belajar disiplin. Harus disiplin. Jadi beberapa pemula yang saya lihat itu kebanyakan salah naruh burungnya di pundak, ataupun ketika burungnya lari-lari ke pundak dibiarin. Oh, aku kadang suka aku biarin nih guys. Harusnya di tangan. Kalau dia nggak nyaman di tangan, dia pasti gigit-gigit tangan tuh, ataupun nyerang. Gitu. Jadi harus bener-bener disiplinin. Nah, untuk disiplinin itu dipegang kah atau berapa lama juga tuh Mas prosesnya? Harus bener-bener kita sih kalau misalkan sama burung paruh bengkok harus bener-bener pakai gestur. Kayak gini nih, dia mau coba gigit karena kan saya orang baru juga. Benar. Dan memang tidak dibiasakan dengan orang baru. Jadi kalau misalkan itu ya harus dibiasain. Kayak misalkan si owner yang ngasih perintah no, walaupun sama orang baru dia bakalan aman. Oh gitu. Sambil kita pegang, tetap di tangan supaya dia tetap. Nah kayak gitu, dia mau gigit tangan tuh tadi. Karena saya bukan ownernya, Pak Fibi ownernya. Dan dia udah mulai nggak nyaman, dia biasanya mau gigit-gigit. Tetap harusnya yang megang kontrol si owner tuh. Kalau udah kayak gitu, owner udah perintah no atau gimana, dia bakalan harusnya diem. Situ step up. Step up dong. Step upnya masih bayi banget nih begini nih. Bayi banget. Up. Oke. Ya aku jadi banyak ilmu nih guys. Ilmunya gratis nih. Karena kedatangan Mas Jabari. Sebenarnya paruh bengkok itu simpel. Asalkan kita bisa ngakalin supaya kayak balik lagi si hewannya respon kayak gimana. Terus juga si hewannya nyaman kayak gimana. Intinya mereka pinter banget, jadi kita harus ngebuat bahasa sama mereka, gestur. Mereka ketika landing ada gesturnya masing-masing beda kan. Oh jadi kayak misalnya dia lompat sesuai dengan perintah kita gitu ya, bukan kita maksa dia juga gitu. Nanti kita kasih reward. Kalau misalnya dia nakal, mungkin kayak ada little punishment. Panis tapi bukan menyiksa loh ya. Teman-teman bukan menyiksa. Punishment tuh hanya sebagai mendidik, balik lagi nggak boleh sampai menyiksa. Karena punishment itu tujuannya bukan melukai fisik, tapi hanya menurunkan mental dia guys. Jadi misalnya mental dia terlalu over galak nih, kita ngasih punishnya cuma sekedar no,
no, ngagetin. Oh iya, nggak boleh dipukul. Nggak boleh. Gitu ya, guys. Terus kalau misalkan kayak misalkan dia mau gigit tangan, itu bisa tangannya digoyangin aja supaya dia nggak dapat gigit gitu. Nah Mas, buat temen-temen nih, aku kan pernah lihat juga ada yang training burung atau hewan lain, monyet atau apapun, kalau yang sampai nyiksa, puasain, diikut, dipukulin, itu kan nggak bener banget ya. Jadi kayaknya kita harus ngasih tahu juga ke temen-temen nih yang pecinta hewan kali ya. Sebenarnya yang kayak gitu sih memang ada beberapa lah, tapi tetap yang bener itu bukan puasa ya, lebih jam makan. Semua bisa kita atur jam makan. Kayak animal director atau segala macam kan, saya kegiatannya pun itu ngedirect hewan buat kayak suatu adegan film atau segala macam. Keren banget. Film apa tuh yang terakhir Mas? Cinta Pertama, Kedua, Ketiga Angga Yunanda. Kucing. Itu kucing tuh bisa dilatih, Pak. Wah, aku main kucing nih, jangan kucing tuh bisa dilatih. Nanti nih, kita lihat kucing-kucingnya. Jadi kalau misalnya di hewan itu tetap kita tahu jam makannya, jam puasanya, bukan puasa ya, lebih kayak sehari misalkan 3 kali nih. Gapnya ya antara makannya. Kita tahu, jangan kita terlalu over kayak misalkan harusnya jam makan jam 12. Boleh ngundur dikit sampai jam 1. Tapi sampai jam 2 kan terlalu over kan, terlalu jauh. Ekstrim. Terlalu ekstrim. Akhirnya kita putusin buat nggak boleh kayak gitu. Jadi kita yang tahu aturan jamnya. Oke. Nah, tinggal kita komunikasiin aja gitu. Sama di parrot juga begitu. Oke deh, kalau kayak gitu aku mau lanjut lagi ngelatih. Kita coba vitamin. Sama Mas Jabari juga. Aku mau lihat koleksi kucingnya sekarang seberapa banyak. Aku ada banyak koleksi hewan sih. Nanti kita lihat-lihat ya, kita guys. lihat yuk langsung aja. Ini Pablo udah oke. Nanti kita lihat Pablo pas FF aja. Nanti kita ke kandang kucingnya. Yuk kita latih bentar Pablo, langsung ke kandang kucing guys.